aku Naura Faiza Arifin sebagai pemangku adat. Saya Hasna Alifah Fitria Syaful Hadi sebagai pradengar. Dan saya Naira Nazwa Bakiar sebagai Ketua Giat Penelitian dan Evaluasi atau KGIAT. Kami dari Dewan Ambalan Al-Humairah masa bakti 2023-2024 Pangkalan SMA IT Islam Fikri Bukit Magelang. Nah, kakak-kakak, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah. Nah, jadi di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang Pramuka Garuda. Nah, pertanyaan pertama nih, gimana sih Kak syarat-syaratnya buat menjadi Pramuka Garuda? Nah, yang pastinya syarat menjadi pramuka penegak itu yang pertama, adik-adik itu harus sudah dipastikan sudah menjadi pramuka penegak di pangkalan kalian masing-masing. Terus apa Kak? Lanjut. Nah, yang kedua, syarat yang kedua nih, adik-adik itu harus sudah dilantik menjadi pramuka penegak laksana. Nah, yang ketiga, adik-adik harus sudah mendapatkan 45 TKK atau tanda kecakapan khusus dengan syarat 2 minimal ya, 2 utama, 3 madya dan sisanya boleh keluar. Sudah Kak? Nah, pertanyaan kedua nih, langkah-langkah apa aja sih yang diperlukan untuk menjadi Pramuka Garuda? Nah, ini mulai dari aku dulu ya. Nah, langkah yang pertama adalah adik-adik harus menabung. Menabung, kenapa yang langkah pertama? Karena menabung itu dari jauh-jauh hari kan. Nah, langkah kedua, adik-adik sudah harus mengisi SKU laksana, syarat kecakapan umum laksana, dan sudah mengisi syarat kecakapan khusus untuk bisa mencapai ke pramuka penegak tingkat yang berbeda. Nah, yang ketiga, kalian harus mengikuti salah satu satuan karya atau saka. Yang keempat, kalian harus mengikuti pernah sekali aja, seenggaknya sekali mengikuti pertemuan di tingkat penegak. Contohnya apa sih? Contohnya itu kayak Jota Joti. Mungkin kalau ada yang belum pernah mendengar kata Jota Joti itu Jambore on the air, Jambore on the internet. Mungkin ada yang bisa research ya setelah ini. Nah, contohnya Jota Joti, selain Jota Joti ada apa ya? Dian Biksa. Dian Biksa itu geladian pimpinan satuan. Contohnya seperti itu dan masih banyak yang lainnya. Next. Nah, kalau menurut aku langkah-langkahnya itu adik-adik harus menyiapkan surat pernyataan lulus tanda kecakapan khusus dari Purwa, Madya, dan Utama. Nah, lalu yang ke berapa tadi Kak? Ke-6 ya? Ke-6. Ya. Nah, langkah-langkah yang ke-6 itu adik-adik juga harus menyiapkan minimal 2 hastakarya. Terserah apa aja, pokoknya itu yang ya emang ya itu bagus banget gitu loh. Tuh, itu jadi syarat juga menjadi pramuka penegak Garuda. Nah, lanjut, berarti langkah yang ke-7 ya. Langkah yang ke-7 ini, adik-adik juga harus mempersiapkan atau menampilkan sebuah kesenian daerah seperti sebuah tarian atau menyanyikan lagu daerah dan lain-lain. Terus apalagi ya Kak Naura? Apa ya Kak Nai? Apa ya Kak? Apa ya? Apa ya? Stop. Oh ya, oke. Jadi lanjutannya adalah yang ke-8. Dan syaratnya syarat apa langkah dulu? Langkah Yang ke-8 itu kalian harus menyertakan surat keterangan dari sekolah, orang tua, dan juga RT RW. Nah, serta kalian tuh juga harus menyertakan surat keterangan aktif dari gugus depan. Nah, terus langkah selanjutnya itu ada apa sih Kak? Aku lupa ya. Menguasai satu bahasa asing. Satu bahasa asing. Terus syarat yang terakhir adalah kalian mengadakan kegiatan bakti masyarakat yang dibuktikan dengan laporan kegiatan. Ya, itu cukup sekian ya kita. Nah, pertanyaan ketiga nih, gimana sih Kak perasaannya setelah menjadi Pramuka Garuda? Oh, dari aku ya. Perasaan kita setelah menjadi pramuka Garuda itu seneng banget, beneran seneng banget. Karena apa yang kita dapatkan sekarang ini adalah itu sebuah motivasi kita dari awal menjadi Dewan Ambalan Al-Humairah. Tentunya ya. Lanjut mungkin kalau dari aku sendiri ya, aku merasa bangga banget setelah aku menjadi pramuka penegak, karena dengan aku menjadi pramuka penegak ini aku bisa menjadi panutan jadi pramuka yang lainnya gitu loh. Dan ini tuh bukan cuma sekedar prestasi, ini juga kayak apa ya, sebuah tanggung jawab yang besar. Ini mungkin sedikit lanjutkan ya dari Kak Naura. Mungkin
ini kan Garuda bisa kita dapetin dari mana aja ya, ini di toko-toko juga ada, di toko online juga ada, tapi kan ini kayak kalau kalian cuma beli dari itu kan nggak ada usahanya ya, nggak ada usaha ya, usaha sebelumnya ya, maksudnya nggak ada usaha untuk jalan sampai kita akhirnya dapat, itu kan nggak ada. Nah jadi kayak apalagi kalau kalian cuma mau beli ini cuma buat gaya-gayaan, itu kan kayak nggak ada esensinya, dan ini kan sebenarnya bisa dipakai untuk daftar ke perguruan tinggi ya, sebenarnya ini melanjutkan dari tanah aja, jadi lebih baik, bukan sebenarnya harus kalian itu mendapatkan ini, jangan dari beli dapat ini ada dapat gitu, karena kalau misalnya ini melanjutkan sedikit dari Anora. Kalau perasaan aku gimana sih, perasaannya tuh seterharu itu, apalagi perasaan terharunya itu waktu kan kita lagi pelantikan ya, pelantikan terus habis itu kita tuh kayak dikalungin gitu, dikalungin sama bibus ya, kita dikalungin, terus kita sedewan ambalan, karena alhamdulillah sedewan ambalan udah bersih semua, dikalungin, dan itu bener-bener rasanya lega, terharu, kayak ya Allah apa yang udah kita perjuangin akhirnya kita dapat, dan perjuangan ini tuh udah panjang, maksudnya dari kita penegak kita harus bantal dulu, harus laksana dulu, dari laksana aja dapetin 45 TKK, dan 45 TKK itu udah berat banget, kita nangis lah, kita apa-apa itu udah berat, rasanya makanya waktu dapet tuh kayak ya Allah terharu banget, seneng, bangga, terharu juga. Nah itu dari kita kayak mau nangis ya, terharu. Lanjut Kak. Nah, terakhir nih, pesan-pesan untuk calon pramuka Garuda kira-kira ini apa ya? Pesan-pesan untuk calon pramuka Garuda nih Kak. Nih kalau dari aku, semangat selalu. Emang ya apa ya Kak, dapetinnya tuh super susah banget dan gitu teman-teman, karena menjadi pramuka Garuda itu kita gak cuman tahu emang perjuangan itu susah, cuman kita di situ gak cuman kayak memamerkan ke orang-orang, wah aku dapet Garuda, wah keren banget ini perjuangan susah banget ini, gak teman-teman. Di situ kita punya tanggung jawab yang harus kita lakukan, dan itu tanggung jawabnya besar banget ya Kak, ya benar sekali. Dan jadi pramuka Garuda itu kita juga otomatis menjadi teladan buat semua pramuka ambalan. Terus ya tadi sih sebenarnya kita juga kita tuh bisa beli ini di mana aja, cuman kayak perasaannya tuh beda kalau kita ngerjain pakai usaha kita sendiri, pakai keringat kita sendiri itu super sih. Kata aku ya semangat aja sih. Ya, kalau pesan dari aku adalah itu harus yakin sama diri kalian bahwa kalian tuh bisa, mungkin sebenarnya kan syarat-syarat dari kita adalah syarat yang udah dikasih dari atas, dari atasannya, bukan dari atasannya, dari pusatnya yang mengadakan. Nah, mungkin dari sekolah adik-adik ada yang beda. Aku pernah mendengar nih, salah satu aku ketika tanya ke temanku kenapa enggak Garuda, karena persyaratannya tuh susah, ada yang harus DKT dulu, ada yang harus DKR dulu. Ya silahkan kalau emang kalian mau jadi pramuka Garuda, terabas aja, pokoknya terabas. Kalian harus yakin, kalian harus percaya sama diri kalian bahwa kalian tuh bisa dan kalian mampu, dan kalian tuh silahkan tuh harus punya komitmen sama diri kalian sendiri. Nah itu pesan dari aku, oke? Nggak boleh menyerah. Nah, udah itu, udah ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi belum? Ya, udah cukup. Itu berarti ya itu sekian ya dari kita. Terus sebelumnya kan kita ada apa Kak? ada kita yang pantun. Oke. Nah jadi waktu kita ngomongin pantun ini kalian harus membaca apa ya? Oke. Lanjut. Ikan hiu makan kerupuk.